mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur bagi Allah atas kisah, kasih dan kuasa-Nya bagi semua orang. Dalam kalender liturgi oikumene, Minggu Trinitas diperingati 1 minggu setelah hari Pentakosta. Namun Gereja Toraja memberi kesempatan yang lebih panjang, yakni 4 minggu berturut-turut untuk memaknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Sehingga minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender liturgi Gereja Toraja dilaksanakan pada saat ini di bawah sorotan tema Allah menghendaki harmoni. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, muliakan Allah Bapa. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki. Kambing domba dan lembu sekalian, Juga burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu seluruh. Amin. Opuang nang malakbi tu sangami. Oh
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab. Itu yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. Pembacaan yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan pembacaan yang ketiga, Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan kami datang di rumah-Mu yang kudus dengan kerendahan hati kami untuk menaikkan puji dan syukur kami kepada-Mu atas kebaikan Tuhan di dalam yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selama 1 minggu yang kami lewati. Dan pada hari ini ya Tuhan kami datang untuk menghadap hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, sebelumnya Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu di sini untuk beribadah dengan kami. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai mereka di dalam perjalanan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di sini. Kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan membaca firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Di dalam anak Yesus Kristus kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni dosa dan salah kami. Terima doa kami ini yang kami sampaikan di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda,
segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa itu semuanya baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah
riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. Dengan perikop salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kure semangat Puan. Silakan dulu. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh beribadah dan kita memperingati hari setelah Pantekosta. Dan tema yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini adalah Allah menghendaki harmoni. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja, nakamali puang metua tu kasanginan. Berbicara tentang kasanginan, ini agak sulit, atau dengan kata lain gampang-gampang susah kita di kalangan orang Toraja. Namun demikian, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, saya menyampaikan bahwa hari ini saya sudah ke-6 kali naik di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya sudah 7 kali, tapi 1 kalinya waktu itu pada saat ada 2 orang pejabat gereja dari sinode datang, saya serahkan ke mereka. Saudara-saudara, hari ini kita diperhadapkan kepada 4 bacaan. Dan kita sudah baca bersama, yaitu Mazmur 8, kemudian Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2,
ayat 4a. Dan yang ketiga adalah 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 dan Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memahami keempat pembacaan ini. Yang pertama adalah Mazmur 8. Mazmur ini terdiri dari 150 pasal. Mungkin selama ini kita mengenal bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud atau digubah oleh Daud karena ini adalah pujian. Tetapi sebenarnya dari 150 pasal yang ada di kitab Mazmur itu hanya 73 yang ditulis oleh Daud, termasuk yang kita bahas hari ini. Dan ada 5 ya, yang menulis kitab Mazmur ini. Ini mungkin sebagai pengetahuan tambahan bagi kita ya. Di antaranya selain Daud ada Asaf ya. Dia menulis 12 pasal. Kemudian Bani Korah. Kalau Bani Korah itu dia menulis 11 pasal di dalam Mazmur ini. Kemudian ada Salomo. Ya. Salomo itu 2 pasal. Kemudian Musa, itu Mazmur 90. Dan Etan, Mazmur 89. Sisanya 48 pasal itu tidak ditulis atau tidak diketahui siapa yang menulis atau siapa yang menggubah. Hanya di dalam literatur yang saya baca tanpa nama. Nah, Mazmur 8 ini memperlihatkan kekaguman Daud sebagai seorang pemazmur terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara, sebagaimana yang kita baca tadi. Kekaguman Daud ini berangkat dari refleksinya atas tindakan Tuhan yang membuat dan mengatur segala sesuatu dengan amat baik, termasuk perlakuan Tuhan terhadap manusia ya, yang penuh dengan keterbatasan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tindakan Tuhan yang dimaksud adalah pada saat Dia menciptakan dan menata serta memilih manusia untuk tugas yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan dan diwujudkan dalam relasi dengan seluruh ciptaannya, termasuk Bapak dan Ibu sekalian dan saya. Sidang jemaat yang dikasihi, pembacaan yang kedua adalah Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Nabi Musa sekitar abad ke-15 sebelum Masehi atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Narasi yang ada di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a tadi adalah tindakan Allah yang menciptakan sekaligus mengatur ciptaan dengan sungguh amat baik. Hal ini menegaskan bahwa langit dan bumi yang menjadi rumah bagi segala makhluk tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada oleh karena diciptakan oleh Tuhan. Kisah penciptaan ini tampaknya sengaja disampaikan oleh penulis, yaitu Nabi Musa, untuk menjawab kegalauan yang dihadapi atau yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Dengan berbagai cerita yang penciptaan yang hendak mengaburkan peran Allah sebagai pencipta. Dalam bacaan ini Allah digambarkan dalam
atau digambarkan sebagai Allah yang hadir, membentuk, memelihara, bahkan menata kekacauan menjadi keteraturan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang ketiga adalah 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Ini adalah surat Paulus atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat untuk berupaya bagaimana jemaat di Korintus pada saat itu untuk mewujudkan harmoni dengan penerapan kasih Kristus sebagai landasan utamanya. Selain itu, bagian ini juga memperlihatkan Rasul Paulus tentang Allah yang disembahnya. Bagi Rasul Paulus, Allah itu adalah sumber kasih dan damai sejahtera yang telah mengasihi Bapa dan Ibu dan saya sebagai umatnya. Berangkat dari pengakuan ini, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk terus hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Ya, mungkin itu tadi tujuan pokoknya menyangkut tema kita hari ini, yaitu harmoni. Dan tidak atau bukan malah mengurung Allah dalam ruang privat sebagai atau sehingga relasi dengan ciptaan yang lain menjadi buyar atau kacau. Bagi Rasul Paulus, beliau menitikberatkan bagaimana supaya iman itu harus terwujud dalam aksi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Allah. Paulus mengajak jemaat Korintus pada waktu itu untuk mewujudkan harmoni, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan harmoni. Salah satunya adalah dengan cium kudus yang menjadi tanda perdamaian dan tindakan kasih kepada semua orang demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan tatanan relasi kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita yang keempat adalah Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Teks yang ada di dalam Matius 28 ini ayat 16 sampai 20 memperlihatkan konsep tentang Tritunggal atau ketritunggalan Allah yang menghendaki terwujudnya harmoni dalam diri setiap insan. Kehendak tersebut terlihat dari tindakannya yang berkuasa dalam mengutus dan melengkapi murid-muridnya dalam tugas penginjilan. Dalam tugas penginjilan itu, dia tidak berjanji untuk selalu menyertai, tetapi tindakannya tersebut menegaskan bahwa dia sungguh menghendaki, Tuhan sungguh menghendaki kesehatan dan kebaikan. Bagi Tuhan, kasih kepada semua semestinya terwujud dalam hidup sebagai orang yang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu bagaimana hubungan timbal balik dari keempat nas pembacaan kita tadi? Keempat pembacaan ini menegaskan konsep Allah yang sungguh menghendaki terwujudnya harmoni. Jadi keempat pembacaan tadi, titik beratnya di sana adalah harmoni sesuai dengan tema yang dihadapkan kepada kita hari ini.
Jadi Allah dengan kesungguhan menghendaki terwujudnya harmoni dalam relasi dengan semua. Harmoni yang dimaksudkan adalah terwujudnya keseimbangan dan keteraturan seluruh ciptaannya, termasuk di dalamnya Bapa dan Ibu dan saya. Dan itu terlihat dari tindakan Tuhan yang menciptakan dan memelihara serta mengatur seluruh semesta dan segala isinya. Dengan demikian, maka manusia merespons tindakan Allah itu dengan mewujudkan harmoni kehidupan, dengan memberitakan Injil dan mengajar semua orang untuk harus menghidupi relasi kasih dengan hidup sehati sepikir dalam Tuhan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Saya kira ini jelas ya, yang harus kita jalani di dalam kehidupan berjemaat. Kembali kepada tema kita tadi, bahwa Allah menghendaki harmoni. Nah, kamali puang metua tu kasanginan. Bisa bawa saya ke kesanginan sama saja kalau bilang bisa pernah. Seia sekata. Di dalam menghadapi setiap persoalan kalau sanginaki batu pamisaki mina pamisa pernah sebuah beban yang berat kita bisa selesaikan bersama apabila pamisaki pernah sangina. Ya. Ini kalau dalam bahasa Toraja. Saya kadang-kadang juga kalau seperti ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Toraja, kadang-kadang saya juga tidak terlalu mengerti. Ya. Beberapa saat lalu Pak Dr. Nu ada memasukkan di grup mengenai Banua Kabusungan. Nah, Banua Kabusungan itu kalau itu Kabusungan itu kan membusung ya, kurang lebih seperti itu. Berarti gereja adalah tempat orang-orang membusung. Kalau diterjemahkan secara bebas. Tapi Pak Anu bilang ke saya, coba baca selanjutnya Om, kelanjutannya. Nah, jadi saya juga kadang-kadang tidak terlalu mengerti kalau sudah dimasukkan diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja. Ya. Tetapi sekalipun demikian, yang intinya adalah bahwa Allah menghendaki harmoni dalam kehidupan kita sebagai anggota jemaat. Lalu apa yang perlu kita hal-hal apa yang perlu kita perhatikan atau ya perhatikan di dalam rangka memahami tentang harmoni di dalam kehidupan kita selaku anggota jemaat. Yang pertama adalah sesuai dengan bacaan ini, menghayati Allah Tritunggal di dalam keteraturan dan kebaikan. Gereja menegaskan, khususnya Gereja Toraja menegaskan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah persekutuan yang di dalamnya terbangun persekutuan yang senantiasa berkaitan satu dengan yang lain, senantiasa terhubung satu dengan yang lain. Maksudnya adalah pribadi Allah, baik Allah sebagai Bapa, sebagai Anak dan sebagai Roh Kudus, saling berelasi dan berdiam di dalam yang lain. Tidak ada terbagi dan tidak terpisah. Tidak ada yang lebih tinggi dan yang rendah dengan yang lain. Ketiganya setara dalam hakikatnya sebagai Allah. Dengan demikian, Allah Tritunggal memperlihatkan kesatuan, kebersamaan, keteraturan, dan kebaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan penciptaan dari
belum terbentuk, ya, dalam kejadian tadi masih kosong, menjadi sungguh amat baik. Dari ketidakteraturan dan kacau balau menjadi teratur dan sungguh amat baik. Hal itu ditandai dengan kondisi bumi yang belum membentuk dan kosong pada saat itu, serta gelap dan gulita meliputi samudra semesta. Namun dibentuk Allah menjadi ciptaan yang diliputi suasana baru, yaitu tidak ada menjadi ada. Selain itu dengan firman-Nya Ia mengendalikan kekacauan menjadi keteraturan yang teratur dan harmonis. Itu yang kita baca di dalam kejadian tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tindakan Tuhan yang mengatur segala sesuatu dari kondisi yang belum ada menjadi ada menegaskan bahwa Allah menyukai kebaikan dan keteraturan serta sungguh mengasihi dunia ini. Kasih Allah yang besar inilah yang hendaknya menyadarkan seluruh orang percaya, termasuk kita di dalamnya, bahwa sebagai umat Allah yang diutus di dalam dunia, kita diberi mandat menyatakan cinta kasih lewat pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian seluruh ciptaan Tuhan dengan terwujudnya harmoni tadi atau keserasian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang kedua adalah mengasihi dan mencintai seperti Allah Tritunggal. Berbicara tentang Allah Tritunggal, maka kasih selalu melekat pada pembicaraan itu. Mengapa demikian? Karena dalam Alkitab ditegaskan bahwa hakikat Allah Tritunggal adalah kasih. Jadi hakikatnya adalah kasih. Contoh, misalnya di dalam kisah penciptaan diperlihatkan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta sekaligus merawat ciptaan dengan kasih-Nya. Dirawat oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Oleh karena itu selain Mazmur 8 juga menegaskan bahwa karena kasih-Nya Allah telah memilih dan melayakkan manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk tugas yang mulia, yaitu menyatakan cinta kasih Allah lewat relasi kasih dengan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara, oleh karena itu, karena seluruh tindakan Allah adalah tindakan kasih, maka gereja atau raja, juga gereja yang lain, saya kira semua menegaskan bahwa ketritunggalan Allah adalah ketritunggalan kasih. Dengan demikian, sebagai umat Allah, kita sepatutnya saling mencintai, memelihara, dan mengasihi, yang dilandaskan pada cinta kasih Allah dan dinampakkan dalam hidup setiap hari. Orang percaya dimandatkan untuk mengasuh dan merawat dengan kelembutan Allah Tritunggal yang Maha Kasih, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang ketiga adalah mewujudkan harmoni kehidupan dalam bingkai kasih Allah Tritunggal. Injil Matius pasal 28 tadi, di sana digambarkan bahwa setiap orang percaya diutus untuk mengerjakan karya Allah Tritunggal, yaitu sekali lagi mewujudkan harmoni kehidupan
dengan seluruh ciptaan. Itu terlihat di dalam tugas dan perutusan pada murid, ya, termasuk Rasul Paulus yang memperkenalkan Allah sebagai yang menghendaki harmoni dan yang maha kasih kepada semua bangsa. Untuk itu, mencapai harmoni kehidupan itu, para murid diutus, ya, untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Allah. Membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta mengajar semua orang di dalam kebenaran. Itulah tugas gereja yang sebenarnya. Pergi menjangkau semua bangsa untuk memperkenalkan Dia dan telah mencipta, memelihara dan merawat ciptaannya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di kehidupan jemaat kita khususnya di Palangkaraya, yang saya lihat selama ini yang tidak berjalan adalah perkunjungan ke anggota jemaat. Saya kira ini juga adalah salah satu yang tercantum atau dimaksudkan di dalam tema ini. Bahwa banyak anggota jemaat kita yang jarang ke gereja. Kita tidak tahu persis persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi, kalau dengan adanya perkunjungan ke masing-masing yang bersangkutan, tentu kita akan mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Akhir-akhir ini saya sedikit menyangkut tentang ibadah keluarga. Ibadah keluarga pernah kita sepakati bahwa cukup menyuguhkan teh atau kue, dan itu berjalan beberapa saat. Setelah itu kembali seperti biasa. Dan tentu ini menjadi pergumulan tersendiri bagi setiap orang, setiap anggota jemaat. Tetapi sebenarnya bahwa hal-hal yang inilah yang kita harus beri pemahaman kepada anggota jemaat kita lewat hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun majelis gereja. Itulah kenyataannya. Dan itulah yang sering saya dengar. Kenapa saya sampaikan? Karena sering saya dengar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gereja harus hadir untuk mengasihi dan mencintai seperti Allah Tritunggal telah mengasihi dan mencintai ciptaannya. Inilah yang disebut sebagai kehidupan Trinitas, yaitu kehidupan yang saling memelihara, mengasihi, dan mencintai. Seperti yang digambarkan di dalam 2 Korintus pasal 13 tadi. Idealnya itulah yang semestinya terjadi dalam persekutuan di gereja. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa terkadang pengakuan iman pribadi berujung pada upaya membangun kehidupan secara sendiri-sendiri. Bahkan saat ini hal tersebut tampaknya bertumbuh subur. Dan itu jelas bertentangan dengan misi gereja, khususnya gereja Toraja, yang menekankan persekutuan sebagai tubuh Kristus.
yang harusnya saling membangun demi kebaikan dan pertumbuhan bersama dalam arak-arakan sebagai umat Allah. Ingatlah, gereja bukan tempat berkompetisi. Gereja bukan tempat berkompetisi untuk mewujudkan siapa yang lebih besar dan berkuasa dan berpengaruh. Tetapi gereja bicara tentang tinggi rendahnya seseorang, namun tentang fungsi apakah kita bisa berdampak bagi semua atau tidak. Gereja adalah untuk bertumbuh, memelihara dan merawat ciptaan kasih Allah demi terwujudnya harmoni kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita saat teduh kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Demikian, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sama dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Yang kerajaannya tak akan berakhir. Percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu Tuhan. Aku menyaksikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti
diberikan kesempatan kepada PKBGT untuk memuji Tuhan. Dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Tembuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu.
setia padamu. Kumpulkan persembahan kita, dan kita dituntun dari nas yang terambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan melakukan pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang kau perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Kita kembali pada ayat pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ayat 2. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya.
pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat dan kita bersama-sama dukung dalam doa syafaat. Yang pertama, anggota jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Yaitu yang pertama, Nenek Ocha di Palangkaraya. Yang kedua, Bapak Simon Lele Danasi. Yang ketiga, Bapak Aris Raba. Yang keempat, Bapak Oto Tobing. Yang kelima, Nenek Putri di Palangkaraya. Yang keenam, Kakek Klur di Tolemo. Kemudian yang keenam, Nenek Nopi di Toraja. Kemudian yang ketujuh, Ibu Alpin Mangiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah anggota jemaat yang baru ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Di dalam berita jemaat tertulis ulang tahun kelahiran. Yang pertama Ibu Chris Danelli, tanggal 25 Mei. Yang kedua Diaken Lili Delintin, tanggal 28 Mei. Kemudian Nyonya Mariana Sabunga, 28 Mei. Yang keempat, Ishak Ed Paleba, tanggal 30 Mei. Yang kelima, Bapak Yantaba, tanggal 3 Juni. Yang keenam, Bapak Satonero Nopare, tanggal 5 Juni. Yang keenam, Diaken Hosiani Londongpare, tanggal 6 Juni. Yang ketujuh, Ibu Rizky Juniarti Nober, tanggal 6 Juni. Dan yang kedelapan, Megan Nyalabawan, tanggal 6 Juni. Semuanya hari ulang tahun kelahiran. Dan yang selanjutnya kita dukung dalam doa adalah keluarga Bapak Octavianus Pomasak yang berduka atas meninggalnya mertua beliau atau kakek Gebi di Toraja. Kemudian yang terakhir kita dukung dalam doa cucu dari almarhum Daniel Tanjallo yang meninggal dunia dan dimakamkan di Bukit Rawi. Itu, dan kita juga dukung dalam doa kegiatan-kegiatan di dalam jemaat kita. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Allah yang senantiasa kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau telah menyertai kami ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Hamba-Mu mempunyai keterbatasannya Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu yang telah disampaikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran anggota jemaat serta kami sekalian.
sehingga boleh menguatkan iman dan kepercayaan kami. Walaupun terbatas ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyempurnakan di dalam kehidupan kami, di dalam jemaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami dalam kerjaan surga. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Bapa di surga, melalui persekutuan kami ini ya Tuhan, kami akan mendukung dalam doa segenap anggota jemaat kami di dalam berbagai keadaan mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anggota jemaat kami ya Tuhan, yang bekerja baik itu sebagai pegawai negeri sipil, swasta, pensiunan, maupun sebagai pengusaha. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, sehingga kami semuanya senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan anggota jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkati sehingga semuanya boleh berhasil untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan buat anggota jemaat kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan memberkati. Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan bagi mereka. Engkau juga memberkati tangan-tangan dokter yang merawat mereka. Engkau juga memberkati obat-obat yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah melalui semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan daripadamu. Yang sedang dalam pemulihan, biarlah Kau berkati ya Tuhan, sehingga semakin pulih seperti sedia kala. Dan biarlah namamu tetap dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, biarlah Kau senantiasa memberkati mereka yang sedang sakit dan juga yang sedang pemulihan. Kami sebutkan satu persatu, Nenek Ocha di Palangkaraya, Bapak Simon Elernasi, Bapak Aris Raba, Bapak Ototoding, Bapak Nenek Putri di Palangkaraya, Kakek Klui dan Nenek Nopi, dan juga Ibu Alpin. Biarlah Engkau tilikakan keberadaan mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan, jamah mereka sehingga mereka pulih dari penyakit yang dialami oleh mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segenap anggota jemaat kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau juga memberkati tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Terlebih Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, umur panjang bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas lawatan mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa di dalam keadaan sehat, terlebih di dalam memasuki usia selanjutnya ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan keluarga Bapak Octavianus Pomasak yang berduka karena orang tua yang mereka kasihi. Engkau telah panggil ya Tuhan, Kakek Gebi. Biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, Engkau memberikan penguatan kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima musibah ini, yaitu atas meninggalnya orang tua yang mereka kasihi, dengan pertolongan, dengan penghiburan daripada Tuhan. Bapa di surga, berkati mungkin dalam rangka acara selanjutnya untuk pemakaman Tuhan, biarlah Engkau berkati. Berkati setiap anaknya dimanapun mereka berada, cucunya dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau senantiasa berkati, sehingga sampai saatnya nanti mereka boleh berkumpul seia dan sekata untuk menetapkan waktu bagi mereka untuk pemakaman orang tua mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan cucu dari almarhum Bapak Daniel Tandiallo yang telah Engkau panggil. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan orang tuanya, Engkau berkati segenap keluarganya, Engkau menghibur mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terhibur oleh karena Tuhan di dalam menerima peristiwa kematian cucu yang mereka kasihi. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segenap anggota jemaat-Mu ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terlebih ya Tuhan, di dalam minggu depan yang kami akan hadapi ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dalam tugas dan pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan,
buat pelayan-pelayanmu yang ada di tempat ini, di gereja ini, baik itu pendeta maupun penatua dan diaken. Engkau telah tunjuk kami sebagai yang melayani Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, roh hikmat kepada kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita, baik di gereja ini maupun di ibadah-ibadah di rumah tangga. Biarlah Kau senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan pelayanan kami di dalam minggu yang kami akan hadapi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pengurus gereja Toraja, mulai dari sinode, ke klasis, wilayah, ke jemaat, dan juga sampai ke lingkungan-lingkungan. Biarlah Kau senantiasa memberkati Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas yang telah Engkau berikan kepada mereka, boleh dijalankan dengan penuh sukacita. Dan Engkau senantiasa memberkati keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, banyak hal yang kami ingin sampaikan kepadamu, tapi Tuhan sudah mengetahui apa yang ada dalam hati kami, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengetahui semuanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kasih kami, cucu kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Terima doa kami ini yang kami sampaikan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita jemaat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat, pokok-pokok warta jemaat pada saat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di ruangan ini. Secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Palangkaraya, kami sambut dengan penuh sukacita. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Gereja. Majelis dan jemaat yang hadir saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Yance Sirenden, Majelis yang bertugas, Pendeta Yamindoda STH, dan petugas ibadah Jemaat Cabang Kebaktian Murung Raya, petugas ibadah atau guru SMGT, Jemaat Palangkaraya dan Cabang Kebaktian Murung Raya, petugas pojok kesehatan, operator multimedia atau sound system, pianis dan song leader atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dengan iringan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 24 Mei sampai dengan 7 Juni 2026 yang namanya sudah didoakan tadi. Ibadah dalam sepekan, ibadah PWGT dengan puan rumah, Ibu Era Pulungan, Ibu Yosanti, Ibu Yudi Tabawan, Ibu Nona Salusu akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 17.30 WIB di Gereja Toraja. Pelayan firman pendeta jemaat, pemandu liturgi Ibu Antri Intan Pasande, pundi Ibu Yuneta Marwana dan Ibu Dia. Musik anak Lovely Valeria Mangoki, multimedia Ibu Octavian Mangiwa. Berikutnya, merujuk surat pengurus SMGT nomor 11 garing SMGT PKY garing 4 garing 2026 tanggal 17 April 2026 perihal permohonan pencarian dana untuk Jambore SMGT Klasis Kalimantan Timur dan Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2026. Dengan ini disampaikan bahwa pengurus akan melakukan pencarian dana meliputi
1 kotak jambore setiap ibadah minggu selama bulan Mei 2026, aksi lelang minggu pertama bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni 2026, aksi masak, dan menyampaikan proposal baik di dalam jemaat atau di luar jemaat Palangkaraya. Mohon dukungan segenap anggota jemaat. Majelis Gereja beserta tim musik dan liturgi mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui bantuan dana dan natura sehingga pengadaan drum elektrik boleh terrealisasi. Dana yang terkumpul saat ini sebesar 16.490.000. Sekali lagi 16.490.000 rupiah. Terima kasih untuk partisipasi anggota jemaat dalam pelaksanaan pelatihan musik Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya. Untuk saat ini kuota drum dan gitar sudah terpenuhi. Untuk bass masih dibuka kelas kuota 3 orang. Silakan melakukan pendaftaran ke Majelis Gereja, seksi liturgi dan musik. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei 2026. Saldo awal 27.192.269 rupiah. Penerimaan 29.101.000 rupiah. Total saldo penerimaan tambah saldo sebesar 78.298.269 rupiah. Jumlah pengeluaran 29.737.000 rupiah. Saldo kas rutin 46.561.269 rupiah. Saldo pundi 2 untuk BPS 2.297.000 rupiah. Saldo pundi 3 untuk Diakonia 9.075.000 rupiah. Saldo kotak sarana prasarana sebesar 16.990.000 rupiah. Saldo panitia pembangunan 29.178.500 rupiah. Saldo pengadaan multimedia 33.000 rupiah. Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya Cabang Kebaktian Murung Raya saat ini melakukan pencarian dana untuk kecukupan pembelian tanah gereja sebesar 500 juta rupiah yang sudah dibayarkan sampai dengan tahun 2025 sebesar 150 juta rupiah. Masih terdapat kekurangan sebesar 350 juta rupiah. Mohon bantuan jemaat induk Palangkaraya berkenan membantu dalam pencarian dana untuk kecukupan pembayaran tanah gereja yang sudah mendesak. Deadline akhir Juni 2026. Dana yang sudah terkumpul di cabang kebaktian Murung Raya sampai saat ini sebesar 171.725.000 rupiah, sedangkan dari induk sebesar 19.725.000 rupiah. Jadi dari induk sebesar 19.725.000 rupiah. Dan supaya kita ketahui list yang dibagikan Pak Pendeta di Gereja Toraja, Bapak Ibu bisa melihatnya. Jumlah anggota jemaat yang hadir pada saat ini dalam ibadah minggu saat ini berjumlah 116 orang, laki-laki 52 orang, dan perempuan 64 orang. Tambahan dari Sapras, ruang SMGT sudah selesai diskat mati, jadi tinggal 2 ruangan. Kamar mandi SMGT atau kamar mandi di sebelah sudah diperbaiki dan sudah berfungsi dengan baik. Mohon guru SMGT menyampaikan ke anak-anak kita atau cucu kita, kalau masuk tolong pakai kunci grendel, jangan pakai kunci yang ada. Semua sudah ada grendelnya.
Jadi tolong pakai grendel supaya jangan ada yang terpuruk di dalam. Dan tolong bagi Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu yang masuk, tolong jaga kebersihan. Karena sudah diperbaiki semua sudah berfungsi, airnya sudah lancar semuanya. Ada ralat di proposal Jambore SMGT. Ada keluarga NN yang tertulis di warta Rp200.000 yang seharusnya Rp2 juta. Mohon maaf atas kesalahan cetak pada saat ini penulisan. Jumlah penerimaan proposal Jambore SMGT sebesar Rp8 juta yang tertera di warta Rp6.200.000 yang seharusnya Rp8 juta. Warta jemaat selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam format PDF dan hard copy yang dibagikan pada saat ini, dimohon anggota jemaat dapat membacanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal kaget Pak Ademoy. Tunggu dulu. Demikian warta jemaat Minggu 31 Mei 2026. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Ada yang akan disampaikan sapras tapi dapat tiramban nak. Disilahkan. Iya, terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi. Pertama, WC di belakang sudah kita perbaiki dan sudah berfungsi dengan baik. Air sudah lancar, cuma memang perlu dirawat. Jadi ya kita kalau menggunakan itu tolong dijaga kebersihan, jangan membuang apa segala macam di dalam. Itu satu. Kemudian juga sekolah minggu sudah kita skat satu petaknya belum, karena ini atas permintaan guru-guru sekolah minggu, jangan dulu disekat, jadi baru satu yang selesai. Selanjutnya kami sampaikan di sebelah kiri gedung gereja kita sudah melihat ada tumpukan abu batu di situ. Ini persembahan dari saudara kita Bapak Evan, cuma masih tumpukan dan itu memerlukan waktu untuk kita sebar supaya nanti kalau itu bisa sebar kita gunakan sebagai tempat parkir dan tempat bermain anak-anak. Ya kita bersyukur Tuhan memberkati kita, kayaknya kendaraan kita semakin bertambah-tambah saja dan diperlukan tempat yang luas untuk parkiran. Di sana sudah bagus, kalau ditimbun nanti sudah steril dari paku apa kaca beling atau benda-benda tajam. Dan kita juga berusaha parkiran ini harus ditata dengan baik supaya di samping bagus kelihatan, jadi diusahakan kepalanya semua keluar dan satu arah semua, supaya nanti kalau ada apa-apa kita tidak minta-minta, kita akan tidak kesulitan dalam mengevakuasi kendaraan kalau misalnya terjadi apa-apa. Yang kedua bagus dilihat dan juga anak-anak kita kalau ini dikosongkan, apalagi di sini ini sudah amblas lagi nih, tergenang lagi karena mobil sering masuk ke situ. Nah kalau bisa itu dikosongkan. Nah kami mengundang kita semua kalau bapak-bapak ada waktu sore nanti kita sebar itu, tidak terlalu sulit. Nah tidak ada tulang-tulangnya, mudah dibagi. Kalau tidak selesai besok hari raya kita lanjutkan. Ya sekali lagi, ya terutama PPGT tolong di Pak Ketua ya, anggotanya yang laki-laki lah, dikerahkan, itu tidak sulit kita. Saya kira itu ya sekali lagi mohon sore nanti kalau tidak hujan, mudah-mudahan ada hujan bagi yang ada waktu, dan kalau belum selesai besok kita lanjutkan ya. Selanjutnya dari Sarpas akan terus membenahi apa yang sudah kita programkan. Mungkin minggu besok kita membenahi tempat makan di sana.
ruang makan karena kita akan menghadapi momen kita jadi tuan rumah untuk pelaksanaan sidang PGIW tahun 2028. Jadi perlu disiapkan sebagai tuan rumah yang baik. Mungkin nanti ada tamu-tamu dari pusat, dari PGI datang, jadi supaya kita sebagai wakil generator raja sini menunjukkan yang terbaik. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian, Tuhan berkati. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi ya. 34 bait 1 dan bait yang kedua. Hidup yang sedih. Di layar bisa diganti. Di layar bukan itu lagunya ya. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi mengaburkan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, ada nada fasih dan simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hidup yang bersih, bukan bersedih, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Yang kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Pergilah, hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan. Dia senantiasa menyertaimu. Saya siap hidup dalam harmoni. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur pada ibadah kita hari ini, kita angkat kembali satu pujian, tiap orang harus tahu. Refnya dulu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Ya laki-laki. Dia bagai bunga baru, bintang pajang cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Perempuan. Dia
orang harus tahu siapa Yesus. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom. Cik, cik.